Persib Bandung harus mengakui keunggulan Ratchaburi FC setelah kalah telak 3-0 pada leg pertama babak 16 besar ACL. Pelatih Persib Boyan Hodak menilai kekalahan itu berawal dari start buruk timnya di awal pertandingan. Menurut Boyan, Persib tidak mampu mengawali laga dengan baik sehingga langsung berada dalam tekanan dan kebobolan di menit kelima. Situasi tersebut membuat tim kehilangan kendali permainan sejak menit-menit awal. Performa kami tidak bagus, terutama ketika memulai pertandingan. Kami tidak mengawalinya dengan baik, dan 10 menit pertama kami kebobolan, dan baru setelah itu kami bisa mendapatkan ritme permainan. Kami memiliki peluang, dan lagi-lagi kami tidak mampu mencetak gol. Ada beberapa peluang bagus, dan ada yang mengenai tiang gawang. Boyan juga menyoroti permainan babak kedua yang dinilainya lebih sulit. Ia menyebutkan Ratchaburi mampu menguasai lini tengah dan memenangkan banyak second ball yang membuat Persib kesulitan berkembang. Kami kalah di lini tengah. Satu laga yang buruk dan mereka pantas untuk menang. Meski kecewa, Boyan memastikan timnya akan segera bebenah. Ia menegaskan Persib masih memiliki kesempatan di leg kedua yang akan digelar di Bandung pada 18 Februari mendatang tuntasnya. Bobotoh berharap keajaiban terjadi di Stadion GBLA saat Persib Bandung menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar ACL. Persib takluk dengan skor telak 3-0 dari Ratchaburi FC dalam laga yang berlangsung di Ratchaburi Stadium pada Rabu malam 11 Februari. Kekalahan tersebut membuat Persib harus menang dengan margin skor minimal 4 gol di Stadion GBLA, atau setidaknya dengan selisih 3 gol untuk menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan maupun adu penalti. The Miracle of Gede Bage, tulis salah satu bobotoh. Leg kedua harus habis-habisan sabubukna, tulis bobotoh yang lain. Pelatih Persib Boyan Hodak pun menyampaikan permintaan maaf kepada bobotoh, apalagi ada ribuan bobotoh yang datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan di Thailand. Ia mengatakan yang perlu dilakukan sekarang adalah fokus melakukan persiapan untuk pertemuan kedua di GBLA. Lihat, saya meminta maaf karena ada banyak dari mereka yang datang ke sini. Tentu tidak mudah bagi mereka untuk bisa tiba di sini dengan berbagai cara, dan tentu saja mereka selalu memberikan kami energi ekstra. Hari ini kami tidak mencapai level mereka, jadi kami meminta maaf karena mereka sudah rela melakukan perjalanan ke sini. Tapi meski kalah, kami ingin menunjukkan performa yang lebih baik di Bandung tuntasnya. Persib Bandung harus mengakui kekalahan telak dari Ratchaburi FC dengan skor 3-0 pada leg pertama 16 besar ACL. Persib sejatinya memberikan perlawanan sengit kepada Ratchaburi, akan tetapi sejumlah peluang emas yang didapat Maung Bandung gagal menjadi gol. Andrew Jung beberapa kali punya peluang. Hanya saja gol kedua yang dicetak Mutombo pada menit ke-53 tidak lepas dari kesalahan Andrew Jung. Sebelum gol terjadi, bola dikuasai Jack Kapan dari sisi kanan. Ia melakukan nutmeg atau mengolongi bola di antara kedua kaki Andrew Jung sebelum memberikan umpan silang kepada Mutombo. 5 menit setelah gol tersebut, pelatih Persib Boyan Hodak membuat pergantian pemain. Andrew Jung digantikan striker anyar Sergio Castel. Andrew Jung pun terlihat kesal di pinggir lapangan di dekat bangku cadangan. Jung bereaksi dengan menendang botol air mineral. Dalam sebuah laman pemberitaan CNN Indonesia, dalam judulnya tertulis, Andrew Jung ngamuk digantikan Castel, tendang botol air mineral. Andrew Jung pun langsung membantah kabar tersebut. Dalam akun X-nya, Andrew Jung mengatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar.
Berita bohong, aku hanya marah pada diriku sendiri karena kita kalah, bukan karena pergantian pemain ini. Ini omong kosong. Kekalahan 0-3 dari Ratchaburi pada leg pertama 16 besar ACL2 membuat Persib was-was. Pangeran Biru perlu bangkit pada leg kedua dan harus mencetak selisih gol lebih dari 3. Seorang pemain timnas Indonesia diduga melakukan kekerasan terhadap kekasihnya. Kabar dugaan kekerasan yang dilakukan pemain Liga 1 yang juga pemain timnas Indonesia itu diceritakan langsung oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai sang kekasih. Mengutip dari akun Instagram @pemain-ke-12, pemilik akun thread dengan username @miamore menceritakan kronologi kekerasan verbal yang dialaminya dari sang kekasih. Aku kemarin pacaran 5 bulan sama dia bisa dibilang terkenal. Pemain timnas juga pemain Liga 1 Indonesia. Awalnya aku cuma pengen hubungan normal, tenang, tanpa drama. Tapi ternyata nggak semudah itu, tulis akun tersebut. Kejadian bermula saat keduanya sempat terlibat percekcokan karena sosok pemain timnas yang diduga kekasih pemilik akun berselingkuh darinya. Setelah itu, pemain Liga 1 tersebut memiliki jadwal tanding ke Yogyakarta. Korban pun memutuskan untuk ikut kekasihnya ke Jogja. Sampai akhirnya kita adu mulut, awalnya cuma debat biasa. Tapi tiba-tiba dia emosi, dia banting aku. Aku kaget, takut, dan jujur nggak nyangka itu bisa terjadi sama aku. Tidak hanya dibanting, korban juga mengaku sempat dicekik beberapa kali oleh kekasihnya itu hingga membuatnya muntah. Alhasil, korban pun memutuskan untuk melakukan visum ke salah satu rumah sakit yang ada di Jogja. Sampai saat ini masih belum diketahui dengan pasti siapa sosok pemain Liga 1 tersebut sekaligus pemain timnas Indonesia yang melakukan kekerasan itu. Sejumlah netizen pun mulai menduga-duga dan berspekulasi liar tentang sosok yang dimaksud. Namun, belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak tuntasnya.